zalim, tidak layak untuk tertawa-tawa. Ingat, korban pelanggaran HAM Aceh belum mendapat keadilan. Meskipun hukum di dunia tidak tersentuh, namun si loreng PKI Paleh tetap akan merasakan pengadilan di akhirat yang maha adil. Keluarga korban tidak bisa melupakan si loreng itu. Mereka menyebutnya dulu Apasuh. Di Rumah Gedong, Apasuh itu mirip PKI, NKRI PKI. Memasuki 80 tahun Indonesia merdeka, sejak 17 Agustus tahun 45, diproklamirkan oleh Soekarno dengan wakilnya Bung Hatta, merah dan putih warna bendera, 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila, dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku dan bahasa namun tetap sama di mata negara. Presiden pertama bernama Soekarno, seorang tokoh yang disukai oleh banyak wanita. Yang kedua bernama Soeharto, bapak pembangunan kata mereka. Bagi kami dia hanya membangun Pulau Jawa, kolega juga keluarganya. Yang ketiga bernama Habibie, sang wakil yang naik tahta. Dia bukan orang Jawa tapi hanya bertahan sementara. Apalagi setelah Timur Timur merdeka, semua pada takut, semua provinsi akan jadi negara, terutama Aceh dan Papua. Presiden yang keempat seorang tunanetra, namanya Gus Dur. Dia tidak gila harta dan juga wanita, tapi pemilihnya yang gila. Presiden kelima seorang wanita, pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, Megawati namanya. Perempuan tangguh pemilik banteng di negeri Konoha. Presiden keenam mantan seorang tentara. Di bawah kekuasaannya Aceh tidak jadi merdeka. Selama 10 tahun berkuasa, tapi tetap sama saja, kecuali hanya membangun Pulau Jawa. Presiden ketujuh rakyat sipil yang dapat tahta, dari wali kota, gubernur, dan kaisar Konoha. Selama 10 tahun berkuasa, semua kedoknya mulai terbuka. Dia tidak gila harta juga wanita, tapi 3 periode pernah dia minta untuk membuka jutaan lapangan kerja, agar rakyat tidak lagi sengsara, termasuk lapangan kerja buat keluarga yang kini menjadi pejabat negara. Dia tidak lagi berkuasa, tapi kepalsuan mulai terbuka, sang penguasa yang malang menikmati masa tua. Dunia maya akan menjadi peluru yang sangat nyata, menembus jantung dan menusuk dada, sebagai balasan atas 10 tahun berkuasa. Penerus kerajaan Ngibul. Apa persiapan Fufu Fafa untuk meneruskan kerajaan Pak Mul? Tenang, saya sudah bekali dia ilmu planga-plongo. Ini Fufu Fana anak kandung Bapak Pak Mul. Oh, jelas. Coba lihat, mirip kan ngelanturnya. Ini siapa nih Pak Mul? Oh, ini yang pertama Fufu Fafa dan satunya lagi Keseng, si anak manja. Kedua anak Pak Mul bisa apa aja nih Pak? Nggak ada. Otaknya pada kosong ini Mbak. Pak Mul, kapan berhenti ngibulnya Pak? Waduh, susah Mbak. Udah mendarah daging soalnya. Kata netizen otak keseng sama Fufu Fafa kosong Pak Mul. Bukan kosong Mbak, tapi nggak ada. Apa? Oh, ini mobil asli Pak Mul. Oh iya, asli. Asli ngibulnya. Rencananya mau produksi berapa unit Pak Mul? 5.000 unit ya, dan itu semua dikerjakan di alam gaib. Pak Mul kalau nggak ngibul rasanya gimana Pak? Waduh, kayak ada yang kurang Mbak. Bawaannya gelisah mulu. Sehari bisa produksi berapa unit ini Pak Mul? Waduh, bisa 20 juta unit Mbak. Pak, kok seneng banget ngibul Pak? Ya mau gimana, keahlian saya cuma itu kok. Yang mirip sekali seperti detail Afif sana, saudaranya PKI. Kami tidak bisa melupakannya. Generasi yang lahir saat ini mereka tidak tahu bagaimana perilaku loreng PKI. Mereka anak milenial, perlu banyak membaca sejarah Aceh. Saat tiba tamu dari penguasa zalim, tidak layak untuk tertawa-tawa.
Ingat, korban pelanggaran HAM Aceh belum mendapat keadilan. Meskipun hukum di dunia tidak tersentuh, namun si loreng PKI Paleh tetap akan merasakan pengadilan di akhirat yang maha adil. Keluarga korban tidak bisa melupakan si loreng itu. Mereka menyebutnya dulu Apasuh. Di Rumah Gedong, Apasuh itu mirip PKI, NKRI PKI. Kata-kata hari ini. Negara tidak pernah membantumu mencari pekerjaan, namun saat kamu bekerja, negara mengambil jatahnya melalui pajak. Pak, katanya usaha termul ini lagi cuan ya? Oh iya Mbak, soalnya dari semua binatang, mereka ini yang tololnya sempurna. Pakannya mahal Pak? Oh enggak kok, malah mereka ini lebih banyak menjilat daripada makan. Dikasih janji juga kenyang. Harganya Pak? Nah, mereka ini paling rendah harga dirinya dari semua binatang, tapi daya rusaknya tinggi. Nah, itu anjing dan babi dilepas, kenapa mereka dikurung Pak? Ya kalau anjing kan cuma liurnya yang najis, kalau mereka ini lihat mukanya aja udah najis, harus dijaga.